Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan yang sempurna. Kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah walaupun di rumah kita masing-masing, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian rumah doa. Hidup
kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, di surganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu, atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. 1 minggu lamanya Tuhan, Engkau sudah memberkati, menolong kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami tahu itu bukan karena kuatnya hebat kami, karena itu semua karena kasih karunia Tuhan yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur kami, rasa kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan pada saat ini, inilah ibadah kami awal pertengahan hingga kami akhiri. Kiranya Engkau yang bercampur tangan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita memuji Tuhan dengan pujian bagaikan bejana. Siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak
ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anakmu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia, saat hatiku resah, berharaplah padanya. Ternyata kasih-Mu sempurna, tak kau ingat lagi kesalahanku. Kau ampuniku dan kau pulihkanku, dan kau angkat aku menjadi anakmu. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia, saat hatiku resah, berharaplah padanya. Tuhan, kasih-Mu sempurna, Bapa, cinta-Mu indah, ku rasakan di sepanjang hidupku. Engkau sahabat setia, saat hatiku resah, berharaplah padanya. Berharaplah padanya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dan kita bisa beribadah bersama-sama. Saat ini marilah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati kita di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau berikan kami kesempatan untuk bisa beribadah bersama-sama. Dan saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, kiranya Engkau sendiri memberikan kepada kami kekuatan untuk memahaminya dengan baik. Kiranya Allah Roh Kudus yang boleh mencerahkan hati dan pikiran kami. Dan Engkau juga yang boleh menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua ya Tuhan boleh dikuatkan dan boleh diajar oleh Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Jam pemberitaan firman ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai ayat 11. Mazmur 16 ayat 1 sampai ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau.
Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang barusan kita baca yaitu kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Mazmur pasal 16 ini memuat tentang keyakinan iman kepada Tuhan. Dan inilah topik penting yang dikembangkan di sepanjang teks yang kita sudah baca. Walaupun demikian Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, keyakinan iman ini juga berhubungan langsung dengan konteks kehidupan. Konteks kehidupan seorang pemazmur yang menulis mazmur ini, baik ketika mengalami pergumulan maupun juga ketika bersuka cita. Jadi aspek pernyataan iman ini merupakan semacam kenangan yang bukan hanya sekedar diungkapkan dengan begitu saja, seperti biasa orang-orang yang mengenal Tuhan bisa berkata-kata tentang keyakinan iman. Tetapi pemazmur di sini itu justru menyanyikan lagu ini dengan menyebutnya sebagai miktam. Jadi lagu miktam ini merupakan prasasti yang diukir dengan jelas baik di dalam batu maupun dalam ingatan. Artinya apa Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Mazmur ini bukan hanya sekedar menjelaskan tentang hubungan pernyataan iman dengan konteks kehidupan, tetapi yang lebih penting adalah ada nilai-nilai rohani, ada pernyataan-pernyataan yang menjadi kenangan dari seorang pemazmur. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, keunikan mazmur iman ini terletak dalam keterkaitannya dengan kehidupan pemazmur. Pengakuan iman yang begitu solid ini bukan sekedar semboyan yang begitu kaku, yang hanya sekedar lip service, tetapi justru ini akan berdampak secara nyata, dan itu dampaknya signifikan di dalam kehidupan umat Tuhan. Memang kita tidak tahu konteks penulisan mazmur ini, konteks historis, konteks sejarah, kapan mazmur ini ditulis. Tetapi paling tidak ada dua petunjuk yang menjelaskan kepada kita. Petunjuk ini bisa menolong kita untuk memahami kondisi atau keadaan pemazmur. Di dalam pasal 16 ayat 3 dan pasal 16 ayat 4, kita melihat di sini ada dua penyebutan kelompok orang.
yaitu kelompok pertama adalah orang-orang kudus dan kelompok kedua adalah orang-orang yang mengikuti Allah lain. Jadi berdasarkan petunjuk itu, maka kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa pemazmur sedang terdesak karena mungkin saja juga terancam oleh keberadaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi juga pemazmur mengakui di sini bahwa ada orang-orang yang juga disebut sebagai orang kudus yang merupakan kesukaan dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara, ada 4 hal yang menjadi pelajaran penting bagi kita di dalam Mazmur ini untuk kita bisa memahami kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Hal yang pertama adalah pengakuan iman dan pernyataan doa. Jadi kelimpahan hidup itu ada oleh karena keyakinan iman, dan itu diikuti oleh doa yang dinaikkan dengan begitu serius dan begitu tulus di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat di dalam pasal 16 ayat 1 dan 2. Di dalam 2 ayat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menemukan bahwa kalau ini sebetulnya mazmur iman, itu biasanya itu ada pernyataan. Ada pernyataan Tuhan adalah gunung batuku, misalkan di dalam mazmur-mazmur lain. Tuhan adalah gembalaku. Tetapi mazmur ini memang bentuknya adalah mazmur iman. Tetapi dimulai dengan apa? Justru dimulai dengan doa. Di sini dikatakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Doa ini disampaikan di dalam kalimat perintah, jagalah. Dan ini ciri khas doa yang dinaikkan di dalam perjanjian lama. Walaupun ini kalimat perintah, bukan berarti seorang yang menaikkan doa kepada Tuhan sedang memerintahkan Tuhan. Tetapi ini sedang menunjukkan kesungguhan hati, memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan di sini kata yang dipakai adalah dalam doa itu, jagalah aku ya Allah. Dan ia juga menyatakan di dalam doa itu, karena Allah adalah tempat perlindungan, sebab padamu aku berlindung. Kedua kata ini Bapak Ibu dan saudara-saudara menunjukkan doa yang sungguh, menunjukkan doa yang lahir dari iman, menunjukkan doa yang juga menuju pada pengharapan, yaitu Allah yang melindungi umatnya. Dengan kata lain Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur percaya bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjamin keberlangsungan kehidupan dan keamanan hidupnya. Dari ungkapan ini terbukti bahwa kepercayaan atau keyakinan pemazmur kepada Tuhan adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan, keyakinan yang absolut. Dan bila kita menambahkan penjelasannya, maka doa yang penuh keyakinan itu berarti juga komitmen dari seorang pemazmur untuk mempertaruhkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Lalu kita masuk di dalam ayat yang kedua. Di dalam pasal 16 ayat yang kedua, itu merupakan bahasa di dalam dialog yang penuh relasi. Di dalam ayat yang kedua, aku berkata kepada Tuhan. Ini pernyataan seorang pemazmur di dalam ikatan relasi, di dalam ikatan perjanjian dengan Tuhan. Dia mengatakan, engkaulah Tuhanku. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akhirnya bisa menyimpulkan bahwa motif ayat 1 itu mempengaruhi ungkapan di dalam ayat yang kedua ini. Jadi pengakuan iman tersebut tidaklah kaku, apalagi hanya sekedar hafalan, tetapi berdampak secara signifikan di dalam pengalaman rohani, dalam kehidupan rohani antara Tuhan dengan umatnya, antara Allah yang telah memilih umatnya dengan umat yang sudah mengenal Dia.
Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, pernyataan iman di dalam ayat yang kedua juga berkaitan dengan ayat yang ke-1. Ketika pemazmur mengatakan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Kalimat tersebut menekankan bahwa Tuhanlah yang memberikan segala-galanya. Tuhanlah yang memberikan yang baik bagi pemazmur. Tuhanlah yang bisa menjadi harta warisan yang paling berharga bagi pemazmur. Oleh karena itu, pemazmur menyadari itu dan ia tidak menaruh pengharapan kepada pihak yang lain. Karena Allah sudah teruji, sudah terbukti di dalam kehidupannya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari keyakinan iman yang diteruskan dengan doa ini menjadi pelajaran penting di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apa yang kita pelajari Bapak Ibu dan saudara-saudara? Keyakinan iman itu harus juga menjadi pengalaman dalam kehidupan kita. Keyakinan iman itu mendorong kita untuk bertekun di dalam doa. Keyakinan iman yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita mendorong kita juga untuk mengalami sukacita, kelimpahan, kepuasan, dan akhirnya kita bisa katakan, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa di dalam realita kehidupan kita banyak mengalami kegagalan, ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan hal-hal itu juga seringkali kita tidak pernah perkirakan sebelumnya. Banyak hal yang juga bisa membuat kita merasa bahwa ada sesuatu kepuasan di pihak lain. Tetapi kalau kita sudah memiliki keyakinan iman, sudah mengecap betapa indahnya bersama dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita tidak terlena, kita tidak terbawa arus, kita tidak terhanyut oleh karena keinginan-keinginan dunia. Tetapi sesungguhnya kita memiliki komitmen yang teguh untuk menyatakan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam Mazmur itu adalah ujian kesetiaan kaum Covenant. Seperti yang tercatat di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Saudaraku, keindahan pengakuan iman dan doa yang diungkapkan di dalam ayat yang satu dan ayat yang kedua tadi bukan hanya dalam momen tertentu, tetapi itu juga sebetulnya dibuktikan di dalam kehidupan, di dalam realita kehidupan pemazmur. Itulah sebabnya ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini menunjukkan kepada kita kehidupan yang dialami, yang dijalani oleh seorang pemazmur di dalam hari-hari hidupnya. Ia bertemu dengan dua kelompok orang. Kelompok pertama adalah yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga adalah orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan bagi pemazmur itu menjadi kesukaan baginya. Karena apa? Karena ia bisa melihat kesukacitaan di dalam kehidupan orang-orang tersebut ketika mereka juga mengalami kelimpahan hidup di dalam Tuhan. Tetapi kelompok yang lain adalah seperti yang dicatat di dalam ayat yang keempat itu, adalah mereka yang mengikuti Allah lain, mereka yang begitu setia kepada apa yang diinginkan oleh hati mereka. Mereka yang sudah jauh dari Tuhan, mereka yang sudah meninggalkan Tuhan, dan mereka yang hidup di dalam dosa. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, di dalam ayat 3 itu menjelaskan bahwa pemazmur menyukai orang benar, tetapi ayat yang 4, pemazmur berkomitmen untuk tidak mengikuti orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang menyembah Allah lain. Dia tidak mengikuti gaya hidup, pola hidup mereka. Ia tidak merasa bahwa kehidupan mereka itu kehidupan yang sangat indah, karena ia melihat bahwa kehidupan mereka justru menuju pada kebinasaan.
Di dalam penjelasan ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah ujian kesetiaan kaum Kovenan. Karena kaum Kovenan itu sungguh-sungguh mengalami pengalaman di dalam realita kehidupan. Dan di dalam realita kehidupan tersebut kaum Kovenan diuji kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, penjelasan di dalam ayat yang ketiga dan ayat keempat ini dapat disimpulkan dengan mengatakan bahwa pergaulan sosial, kehidupan secara realita itu juga tidak bisa dipungkiri, itu bisa memberikan pengaruh di dalam kehidupan orang-orang saleh, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, apa kunci yang bisa membuat kita tetap setia kepada Tuhan? Kita ingat apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal pertama. Saya bacakan kepada kita Mazmur pasal 1 ayat yang ke-1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dari pernyataan Mazmur 1 ayat 1 ini, maka kaum saleh, orang percaya itu perlu mendengarnya, perlu memperhatikannya, supaya ia memberikan hidupnya mendengarkan firman Tuhan seperti yang dikatakan di dalam pasal Mazmur 1 ayat pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang bisa mendorong kita, yang menguatkan kita untuk bisa tetap setia di tengah-tengah realita kehidupan yang kita alami, itu adalah ketika kita memberikan hidup kita, membuka hidup kita, membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga yang kita pelajari terdapat di dalam pasal 16 ayat 5 sampai 6. Apa judulnya? Yaitu penegasan komitmen orang beriman. Ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Ayat yang kelima ini sebetulnya merupakan pernyataan ulang dari apa yang diungkapkan tadi di dalam ayat yang kedua. Itu adalah pengembangan pernyataan dari ayat yang kedua. Pengembangannya dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah bagian warisan dan piala seorang pemazmur. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Lalu ayat yang ke-6 menggambarkan kepada kita betapa berlimpahnya kehidupan yang dialami pemazmur. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 ini kita melihat ada 4 bagian, ada 3 bagian yang sangat penting yang merupakan pelajaran berharga bagi kita. Hal yang pertama adalah kelimpahan hidup yang disebut di dalam pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang 6 ini, itu ada di dalam pimpinan Allah yang berdaulat dan yang telah memberikan yang baik bagi umatnya. Jadi kelimpahan hidup itu adalah semata-mata anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan itu ketika ia berkenan menjadikan satu umat menjadi miliknya, dan ia berkenan memberikan kepada mereka kehidupannya, ia datang kepada mereka, ia hadir di dalam kehidupan mereka, dan itu yang disebut dengan kelimpahan hidup. Jadi pernyataan di dalam ayat yang ke-5 dan 6 ini menjelaskan kepada kita maksud kelimpahan hidup yang sesungguhnya itu adalah seorang yang sudah mengenal Tuhan oleh karena anugerahnya, dan seorang itu juga mengalami pimpinan Allah di dalam hari-hari yang ditempuhnya. Hal yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat yang ke-5 dan ke-6 ini mengajarkan sesuatu yang penting juga bagi kita, yaitu apa? Keyakinan bahwa Allah tetap memberi anugerah yang berlimpah kepada mereka yang dikasihinya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, ini adalah hal yang penting, bahwa orang yang mengenal Tuhan, orang yang sudah memiliki iman di dalam Tuhan, itu memiliki juga keyakinan bahwa ia dipimpin oleh Allah yang maha baik, yang tetap memberikan anugerah yang berlimpah, yang tetap mendampingi, yang tetap hadir, dan yang tetap memperhatikan kehidupannya. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Dan hal yang ketiga,
orang saleh, orang percaya juga harus tetap berkomitmen kepada Tuhan. Karena apa? Karena ia sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam poin yang ketiga ini, hendaklah ini juga menjadi perhatian penting bagi kita, bahwa kita perlu bersyukur kepada Tuhan. Karena sungguhnya ketika Tuhan memilih kita menjadi miliknya, ketika Tuhan sudah memberikan kita anugerahnya untuk menyelamatkan kita, ketika kita sudah mengenal Allah yang benar, maka itulah kelimpahan hidup yang tidak ada bandingannya dengan apapun. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang keempat yang kita pelajari dalam Mazmur ini adalah pengharapan di masa depan. Pengharapan di masa depan itu tercatat di dalam pasal 16 ayat 7 sampai 11. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, keyakinan iman dan pengalaman yang tercatat di bagian awal Mazmur ini, di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-6, itu mengantarkan pemazmur di dalam mengungkapkan pengharapannya. Pengharapan yang baru, pengharapan yang sungguh, pengharapan yang sejati. Maka di dalam ayat yang kelima bagian akhir tadi, pemazmur menjelaskan dua hal kepada kita, bahwa peningkatan kualitas pergaulan dengan Tuhan dan juga jaminan pembelaan Tuhan atas umatnya itu tidak akan pernah bisa berubah. Hal ini juga menuntut kesediaan mendengar dan menaati Tuhan serta komitmen untuk hidup di dalam kebenaran. Dan itulah yang membuat jiwa seseorang merasa tentram dan aman, seperti yang dikatakan di dalam pasal 16 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini pemazmur dengan tegas mengatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Jadi inilah keindahan hidup. Inilah yang juga terus dibutuhkan oleh pemazmur. Bukan hanya Tuhan yang menjamin kehidupannya, tetapi juga Tuhan yang terus memberi nasihat kepadanya, Tuhan yang terus berfirman kepadanya, Tuhan yang terus menyatakan kehendaknya kepadanya. Saudara-saudara, apakah ini juga menjadi kerinduan kita? Jangan sampai kita hanya ingin membutuhkan pertolongan Tuhan, menginginkan Tuhan datang untuk menolong kita tepat waktu, tetapi kita merasa bahwa kita bisa berjalan sendiri tanpa nasihatnya. Justru ini kita belajar hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita jangan hanya ingin mendapatkan pertolongan saja, tapi juga kita harus menyatakan bahwa aku menanti-nantikan nasihat Tuhan. Aku menanti-nantikan firman Tuhan berkata kepadaku. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Itu artinya apa? Bahwa pengharapan yang penuh komitmen itu tidak bisa dikaburkan, tidak bisa digugurkan oleh apapun yang terjadi. Mungkin serangan-serangan dari pihak lain, tetapi pemazmur sudah menetapkan hatinya untuk tetap memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan membuat seorang pemazmur, membuat orang percaya untuk tetap bersuka cita menikmati kehidupannya. Memandang kepada Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, itu juga adalah keindahan dalam kehidupan. Itu karena apa? Karena Tuhan berdiri di sebelah kanan sebagai pembela yang tidak pernah membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ada jaminan. Maka di dalam ayat yang ke-10 dan 11, jaminan keselamatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Makanya di sini dikatakan ayat 10, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat yang ke-10 ini ternyata dikutip oleh Perjanjian Baru di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 28 untuk menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, di dalam bagian ini kita belajar bersama-sama bahwa dengan adanya pernyataan seorang pemazmur itu sebetulnya membuat kita bersyukur kepada Tuhan, menemukan kunci utama bagaimana kita tetap tidak goyah, bagaimana semua jaminan janji-janji berkat
yang diungkapkan dalam Mazmur ini. Bagaimana keyakinan iman ini tetap terpelihara dengan baik. Itu karena apa? Karena ada penjaminnya. Siapa penjaminnya? Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, nubuat mesianis ini menjadi penting di dalam kehidupan orang percaya. Apalagi kita yang sudah membaca teks perjanjian baru, bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya dari antara orang mati itu menjamin seluruh berkat covenant yang dijanjikan kepada kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita menetapkan hati kita, karena di dalam Yesus Kristus kita sudah mendapatkan kelimpahan hidup. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 10. Saya akan bacakan bagi kita. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ketika Tuhan Yesus berkata supaya mereka mempunyai hidup, bagaimana supaya orang-orang yang disebut sebagai kawanan domba gembalaannya mempunyai hidup yang berlimpah? Hanya satu, dia mati di atas kayu salib, dia bangkit kembali, ia mengerjakan seluruh karya keselamatan itu di dalam kehidupan umatnya, dan umatnya mengalami dan menerima kelimpahan hidup. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, marilah kita menikmati kelimpahan hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sungguh sempurna ketika ia menyelamatkan hidup kita, ketika ia membawa kita di dalam relasi persekutuan dengan dia, ketika ia memulihkan hidup kita. Dan pemulihan hidup itulah yang membuat kita memiliki iman yang teguh, yang membuat kita untuk sungguh-sungguh saat ini tidak terbawa arus, tidak terlena dengan keadaan dunia, tetapi sungguhnya hidup kita sepenuhnya ini dalam kenikmatan oleh karena kelimpahan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Sebagai kesimpulan dari khotbah ini, ada 4 hal yang perlu kita pelajari bersama-sama. Bahwa kenikmatan kehidupan yang sesungguhnya adalah kelimpahan hidup di hadapan Tuhan, di dalam relasi covenant, di dalam anugerahnya. Hal yang kedua adalah pergumulan seharusnya membuat orang percaya menegaskan kembali pengakuan imannya. Sebaliknya, pengakuan iman memberikan kita motif untuk sungguh-sungguh bisa berseru kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Dan hal yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman rohani orang percaya hendaknya itu bukan hanya sekedar pada penantian akan berkat, tetapi juga pada hubungan kita dengan Tuhan yang terus berkualitas, karena kita mendengar nasihatnya, menantikan pertolongannya, dan sungguh-sungguh tidak mengikuti akan tren dunia. Kita sungguh-sungguh berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Dan hal yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, puncak pengharapan orang beriman itu termeterai, terjamin di dalam pimpinan Tuhan melalui karya Yesus Kristus yang sudah sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya melalui firman Tuhan ini kita sekalian dikuatkan oleh Tuhan dan didorong untuk terus juga mengalami kelimpahan hidup yang sungguh sempurna yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami memohon supaya Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk sungguh-sungguh mengalami kelimpahan hidup oleh karena Engkau menganugerahkan kelimpahan hidup itu bagi kami. Bukan kelimpahan secara materi, tetapi pengenalan kami akan Engkau, sehingga di dalam kondisi apapun kami memiliki keyakinan iman, sekaligus juga kami tetap mempertaruhkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk karya yang sempurna Tuhan kami Yesus Kristus, karya salib dan kebangkitan yang menolong kami untuk boleh mendapatkan sukacita melimpah, sukacita sejati, dan itu akan juga menjadi jaminan seluruh berkat covenant dalam kehidupan kami.
Terima kasih Bapa, berkati firman yang kami sudah dengar. Kiranya melaluinya kami dikuatkan dan diarahkan untuk sungguh-sungguh membaktikan hidup kami kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan tulus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita kembali bertemu di dalam anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur sudah dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Yamuna Halauli. Sekiranya Tuhan boleh memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan dan kita terus bertumbuh untuk terus mengenal akan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan Pak Yamo di dalam tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada Bapak. Pada kesempatan ini juga kita berterima kasih dan bersyukur untuk tim multimedia yang terus berupaya memberi yang terbaik di dalam setiap peribadatan kita. Maka mari Bapak Ibu meluangkan waktu untuk boleh mendukung di dalam doa akan rekan-rekan kita. Sekiranya Tuhan boleh terus memberkati rekan-rekan di dalam mereka melakukan tanggung jawab mereka. Pada kesempatan ini yang menjadi pengumuman selanjutnya di dalam minggu ini, maka kegiatan KPK atau PA setiap hari Kamis terus berjalan dengan baik. Bapak Ibu boleh bergabung. Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Diaken Dedi untuk boleh bertumbuh di dalam bergabung di dalam PA bersama. Dan juga PA kaum wanita Jumat dan Sabtu. Ayo ibu-ibu untuk mempersiapkan diri untuk boleh bergabung di dalam WA group dan juga di dalam persekutuan sehingga Kristus terus dimuliakan di dalam persekutuan kaum wanita. Setiap hari Senin, ayo kaum pemuda, teman-teman youth, kita akan terus bertumbuh di dalam mengenal Kristus. Maka ajaklah teman-teman untuk boleh bergabung di dalam ibadah youth setiap hari Senin. Link Zoom akan dibagikan di hari H. Bagi Bapak Ibu yang sudah terberkati melalui video-video selama ini di dalam peribadatan kita, maka Bapak Ibu boleh membagikan akan video itu link YouTube yang sudah dibagikan kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita, supaya mereka juga turut diberkati. Bapak Ibu yang membutuhkan akan pelayanan pastoral, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Pendeta melalui nomor telepon. Demikian pengumuman, jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama. Kiranya melalui pujian dan firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dapat memberkati kita semua. Saat ini Bapak Ibu kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa menafsir melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga melalui amplop yang telah dibagikan. Namun sebelumnya firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan pujian dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini jemaat Tuhan dapat melakukan ibadah di hadapan Tuhan. Kiranya melalui ibadah kami semakin mengenal Engkau Tuhan, dan kiranya melalui ibadah kami yang kami lakukan pada hari ini menjadi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini di dalam 1 minggu lamanya Engkau telah menolong dan memberkati kami, bahkan menjaga kami, bahkan Engkau bercampur tangan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih kasih yang begitu sempurna yang Engkau berikan bagi kami. Bapa di surga, kami menyadari banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan dalam setiap langkah kami dalam 1 minggu ini. Tuhan, ampunilah kami, layakkanlah kami, supaya dalam setiap kehidupan kami dapat memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami adalah bangsa Indonesia yang Engkau berkati pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat merindukan kedamaian sejahtera di dalam bangsa kami, terlebih dalam kepemimpinan bangsa negara Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan dapat berkenan kepada Tuhan dan nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terlebih Tuhan untuk sama-sama menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan tolong Tuhan, biar apapun yang mereka lakukan, biarlah apapun usaha mereka Tuhan, biarlah menjadi kemuliaan nama-Mu dan dapat sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terlebih vaksin yang sudah didapatkan Tuhan, kiranya dapat dipergunakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam bangsa negara Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada hari ini kami berdoa juga untuk secara keseluruhan untuk jemaat GIA Jemur Sari. Dimanapun kami berada saat ini Tuhan, tolong kami dalam setiap pergumulan kami Engkau bercampur tangan Tuhan. Dalam setiap kelemahan tubuh kami, dalam segala penyakit yang kami rasakan, kami yakin dan percaya Tuhan sendiri yang menjamah setiap kami. Tuhan sendiri yang menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur juga Tuhan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan bisa menjadi berkat kepada kami. Dan kami boleh melakukannya hanya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah semakin hari semakin bertambah untuk menjadi yang lebih baik Tuhan, terlebih untuk melakukan apa yang menjadi kemuliaan nama-Mu, yaitu memberitakan firman-Mu ke ujung bumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami. Kami menjalankan kembali segala tanggung jawab kami yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Apa yang kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, jangan menjadi kehendak kami sendiri, melainkan kehendak Bapa yang jadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih setia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.